Dulu punya target cuma berapa tahun. Iya. Gitu loh. Tapi setelah kita mau berencana mau pulang, nggak usah jauh kayak Agus. Ya kan? Mau pulang udah beli tiket gak jadi lagi, beli tiket gak jadi lagi kan. Nah, gitu loh. Nah, setelah mendengar berita keluarga di Indo bahwa pekerjaan susah, hidup begini susah, jadi kita juga akhirnya mundur. Peluang itu lebih besar di negara kita daripada di sini. Saya ada. Itu dia. Ada orang kaget biasa. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Maju mo ko. Belum kenal namanya terus ya coba. Ya, nama saya Hari. Dikenal dengan Hari. Hari Hibachi Pittsburgh. Kenapa Pittsburgh because I'm stay there like 17 years and then I have family. Oh, di situ startnya ya. And then like I'm learning how to making hibachi like different hibachi style from East Coast West Coast. Teppanyaki hibachi itu apa sih sebenarnya? Yang lebih lazim. Hibachi. Hibachi. Teppanyaki itu hanya berlaku di luar dari Amerika. Because why? Teppanyaki asalnya dari Jepang. Disebut teppan yaki. Yaki grill, teppan like sew up in the front customer by the table. American style basically. Yes, I try like how to be like American style. Tapi masih bisa bahasa Indonesia, bro? Masih bisa. Coba. Kalau bro, coba yang merah ini kayak PDI apa orang apa ini? Namanya siapa, bro? Namanya Raffi. Raffi. Iya. Raffi aja. Raffi Maulana. Raffi Maulana ya, begitu dong supaya bisa dibedakan. Yuk, bro. Coba Kalau ini Ustadz ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak merokok. Ya sementara begini aja. Alasan apa? Haram atau harum? Tidak ada alasan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena sebab nggak bisa merokok. Oh, nggak bisa merokok. Oh, ini perlu dicontoh ya. I won't try, but Anda maksud saya dia ini perlu mencontoh nih. Udah sering dilatih, gagal. Oh ya? Iya gagal. Tapi pernah mau? Ya pernah dulu pernah merokok biasa. Nama berada? Nama aslinya RISE, like you can call me Rice, like sunrise, but everyone call me like Tommy. It's easier than me. Tapi ini agak bahaya sedikit ini karena It's not related. kebiasaan mereka performing di depan orang Amerika, maka dia automatically berbahasa Inggris. Tapi saya coba hipnotis dulu sebentar. Kita ini tetap berbahasa Indonesia sekarang ini. Bisa diselipin sedikit. Oke. Ya, bro. Nama, bro? Kok minum kopi dulu kayaknya. Kurang kopi kayaknya. Enggak kena air hujan tadi, kebanyakan di luar kita. Nah, kalau ini Uwa Ipul udah tidak ada lagi yang enggak kenal. Ini sudah 10 kali muncul di sini. Dan kalau dia dari sini dia menjadi co-host ya. Ya. Nama saya Waipul. Ya. Saya teman dari Ya jangan ragu lah. teman dari tuan rumah ya. Iya, Jadi saya akan membantu sebagai co-host di sini. Iya. Jadi kita mau bicara ini aja, bro, karena ini kan semua saya juga kebetulan veteran hibachi. Hibachi. Ya 10-12 tahun lalu lah saya sudah minta pensiun. Kalau you kayaknya sudah ada 20 tahun lebih ya kayaknya. Berapa lama kira-kira? Ya 20-an lah. 20-an ya. Hibachi terus. Hibachi terus. Sebelumnya pernah Sebelumnya saya pernah kerja dapur, tempura, bagian goreng-goreng, terus ke teriyaki. Teriyaki itu masak di pan, pakai pan, hot pan. berapa lama di situ, bro? Ada 4 tahun ya. Kenapa lambat maju ke depan? Karena waktu dulu itu hibachi itu kayak semacam grup-grup ya. Dulu begitu, bro. Begitu. Masuknya susah masuk. Jadi selalu ditahan-tahan nih. Nyama aja dulu dalam. Oh nanti saya panggil, tenang aja. Ini pas lagi ada, ntar dulu nih ada 1 orang, 2 orang lagi, ntar lagi cabut. Padahal itu hanya like dia ambil waktu, time gitu. Mestinya biar diundur-undur. Tapi you di dalam tetap bunyi juga. Ya, di dalam. Dapur. Aku sebelum aku dan niat jadi baca, aku udah latihan dulu. Udah dalam latihan hibachi. Banyak telur pecah banyak. Telur pecah, tangan robek-robek, spatula patah-patah. Wah, gitu. Tapi kalau kayaknya Bro Herin kayaknya kalau di dapur pun enggak betah nih kelihatannya melihat keluar terus nih. Wah, ini seru di luar nih. Kan seru di luar tuh. That's right. Iya. Pas aku pertama kerja justru aku bukan orang Indo. Aku kerja namanya Ginza di New Jersey.
Itu county-nya namanya Trenton. Trenton. Aha. Ya, itu sebelum 9/11. Itu. Nah, di situ ada kitchen sama hibachi. Jadi ada orang Korea namanya Sam, masih muda. Dia tertarik sama aku karena aku di dapur selalu nyanyi-nyanyi apa. Dia bilang, udah kamu ke depan, saya training kamu. Nah, itu pas lihat saya show-nya bagus, udah masak, langsung masak. Di restoran yang Di sama. restoran yang sama. Tapi 4 tahun bro. 4 tahun itu pindah-pindah, jadi enggak. Oh 4 tahun pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Memang dia punya jiwanya begitu dia ini. Dan waktu itu nggak ada planning untuk hibachi, cuma dengar berita doang bahwa hibachi itu uangnya banyak. Pokoknya kita ketemu orang bule, cerita apa. Nah, Nanti kita balik lagi sama Bro Hari. Bro, tahun berapa mulai terjun di hibachi? Di hibachinya belum lama sih. Kalau dibandingkan sama Oh jangan lihat dia karena ada samanya dia. Special edition dia. Terus? Iya, The Legend, ya kan? Ya. Ya, kira-kira 2000 berapa ya? 2010 akhir apa ya? Oh berarti 4 tahun setelah datang di Amerika dong. Ya, Kan kira-kira. 2006 datangnya. Dulu kan Ya sebelumnya apa? langsung diajarin sama hibachi. Jadi stepnya Oke. nggak lewat ini. I understand, saya masuk nanti di situ. Ah. Jadi setelah itu hibachi terus. Hibachi terus. Jadi tidak pernah ke profesi lain sebelumnya. Ya, sushi. Sebelumnya Iya, nyusi ngerol. ngerol. Kita kan basically dulu ada di ini kan. Ya. Ada di apa itu? Western. Kayak American breakfast, American style, European style gitu-gitulah. Kalau Bro Wawan tahun berapa Bro? Aduh, lupa aku. Udah lupa? Iya. Anda kurang kopi kayaknya Wawan. Kasih water dia, kasih water. Ya, thank you. Aku sudah lupa, sorry. kamu 2000 2008. 2008. 2008. Iya. Ya. Ah, Yes. 2008 berarti lama juga. Dan itu hibachi terus. No. Hah? Ya, sebelum 2008 masak. Oh masak. Semuanya. Oh semuanya. Masak dapur. Ya, Semuanya. Semacam ya, jadi kayak teriyaki, tempura sama Iya, 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 sama- iya. Kitchen. Hmm. Jual rokok juga. Terus hibachi terus sampai sekarang ya? Sekarang Hibachi, Ya. mantap. Nah ini newcomer ini nih. Ini pendatang baru nih. Yes. Datang baru. Berapa tahun lagi? Sini 1 tahun berapa? 3 bulan. 3 bulan. Langsung hibachi juga. Enggak, dulu pertama tuh server. 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 6 bulan server, habis itu training baru hibachi. Oke. Pernah berpikir nggak datang ke sini tiba-tiba harus menjadi chef khususnya hibachi ini nggak? Enggak. Ada kenalan di sini? Iya, ada kenalan. Kerjanya apa? Kerjanya dia hibachi. Ah ini dia nih, ini kenapa saya mau lari ke situ begini bro? Yang saya pahami sekarang ini, siapa ya yang orang pertama ketemu di sini, apa profesinya itulah Yang you di- become. Iya. Kalau kau ketemu sama orang construction, you most likely you become construction That's guy. right. Setelah Oh, dilakoni ini hampir 10 tahun ini, kira-kira is that really you? Saya pernah kerja construction juga. Kerja construction Vide Pak Purba yang hotel restoran Borobudur. Ya. Itu construction. Cuma saya ingin melihat bagaimana di jiwa saya gitu. Oh di dapur begini, oh di construction begini. Pas saya kena hibachi, Udah di situ. Udah. Kayak semen dengan pasir itu udah langsung. that's right. Ya, karena jiwa saya fun dan skill saya bukan skill ya, maksudnya entertaining The saya. personality, Ya, personality. personality saya itu klop sama Iya, sama iya, tamu. Iya, udah bisa dipisahkan Nggak udah. bisa. Udah, ya. Jadi aku jiwa hibachi itu klop sama mereka Iya, gitu iya. loh. Kalau Pak Ustadz ini It is what it is. Dalam arti ngalir aja. Apa yang terjadi sekarang bukan tujuan, bukan dicita-citakan, ngalir aja. Ngalir dari sebab akibat kebiasaan. Itu kan kayak kita suka sesuatu itu kan biasa kan. Misalnya terbiasa suka masak kayak gitu, dan kebetulan ketemu balik lagi ketemu sama orang-orang yang ada di lingkungan itu, ya sudah. Iya. Balik lagi kayak Bro Hari tadi, plop. udah terlanjur lah Ya ceritanya. itu it is what it is. Iya. That's me. That's you. Ya itu yang membuild kita jadi yang seperti sekarang Oke. kita. Kalau you brother, Raffi, Kalau untuk sekarang sih enggak belum. di sini aja dulu. Iya. Masih di hibachi, Iya, fokus sini di aja dulu. hibachi. Iya. Fokus. Apakah itu karena memang duitnya bagus? Karena kita harus be honest. Kalau profesi di sini kalau mau bicara pekerjaan yang seperti kita ini, hibachi itulah yang menurut saya sangat menghasilkan. Iya, betul. Above others gitu. Yes. Iya kan? Ya. Pertama dia tidak butuh modal banyak. You willing to work, you have personality, then you have it.
Dan itu uangnya bukan main-main. Jadi bagi orang yang tidak tahu apa namanya hibachi di Amerika ini bisa 5.000 sampai 7.000, bisa sampai 8.000 per bulan kalau dapat lagi tempat yang bagus ya. Betul, karena dasarnya hibachi juga ibaratnya orang itu bisa stay atau senang dengan hibachi. Karena hibachi itu ada 3 poin dapat duit. Poin pertama itu salary, Gaji. payroll, and then nomor 2 itu tip in the table. Jadi tip in the table itu sharing with the server. Ya. And then side tip. Ya. Bonus Bonus dari skill kamu, Ya. personal kamu, entertaining kamu di depan customer. Gitu loh. Karena customer di sini itu, sorry saya ngomong, di sini tuh udah banyak orang datang makan tuh bukan satu tempat, satu tempat, tapi hanya duduk makan. Ya. Hanya begitu aja. Dia ingin makan sambil melihat orang-orang ini yang masak ini kayak apa. Gitu. Apalagi orang bule ya, yang setiap hari ketemu bule, dia mau lihat itu orang asing, yang logatnya, bahasanya. Orang asing dan aneh. Iya, aneh juga. Aneh. Apakah Anda aneh juga dalam hal ini? Just why. And then they speak-nya udah broken English, ketawa mereka gitu. Dan kayak di New Jersey ada satu bos, itu tawar ke saya. Jadi gini, jadi restoran itu dipegang sama keponakannya tapi nggak jalan. Dan restoran itu ibaratnya kitchen nggak bagus, hanya hibachi. Terus dia bilang, oke, hari kamu take care in restoran, kamu berapa persen yang kamu mau, nanti saya jalanin. Saya ini orang free. Ayam liar ini nggak bisa diikat dia, nggak bisa. Be I am like it, I stay. Be I don't like it, I go anywhere. Itu, I understand. Tapi di situ juga ada konsekuensinya, don't you think? Karena perlu dievaluasi kembali itu. Itu is not gonna helping us at all. Now, Don't you agree, right? Yeah, I agree. But for me, like hidup di Amerika itu kan begini, sama begitu terus setiap hari pulang kerja, dan lokasinya sama juga pulang. Terus perasaan bosan itu bikin menurun. Dan aku orang aktif, udah merasa udah nggak ini, saya bisa lompat kemana? Gitu. Jadi poinnya begini ya. Sorry nih, hibachi chef yang kayak masih baru-baru begini. Jangan terlalu ibaratnya hanya kerja dengan patokan begitu, karena bos di Amerika nih be like you. Dia pakai kamu, tenaga kamu sampai kapanpun. Tapi bila no like it anytime, hey sorry, I don't like you. Itu kasarnya ya. You can go anywhere. I have my brother coming, blah blah blah. So be you no skill like very good skill like hibachi. Kamu mau pergi kemana lagi? Itu tadi Bang, makanya kita harus punya inisiatif nih sebagai perantau, apalagi di sini yang basically kita tahu ada dunia ini kan. Betul. Yang nanti kita harus aktif untuk 2 hal yang perlu saya tekankan nih. 2 hal itu apa? Harus upgrade sama update. Update doang nggak ada upgrade-nya, nggak ada upgrade-nya. 2 itu harus berjalan bareng. Memang betul. Terus di sini, sorry ya, orang Indonesia di sini merantau juga saling tonjok-tonjokan. Dan saya lebih suka aku sendiri. Kita masukin orang Indo, dan dia pikir karena ada saya, jadi mereka tuh nggak bakal diganggu. Udah kerjanya malas, sudah apa? Reputasi itu jatuh. Dasarnya aku nggak apa-apa, tapi kan aku sama orang Indo yang namanya kita merantau, kita saling tolong dong. Akhirnya mau apa? Jadi dipecat. Tapi don't you agree? On top of the skill, personality is very important. Dan bukan itu aja. Orang Indonesia ya. Jadi kalau pekerjaan itu ibaratnya ada orang yang memang bagus dan sama-sama chef, dia nggak mungkin nggak mungkin dipanggil. Ini orang ini temennya aku, ini bagus orang, karena mereka takut disaingin. Padahal enggak. Jadi orang yang benar-benar bagus di backup, jadi belajar sama orang tersebut gitu loh. Bagaimana caranya? Contohnya ya kayak saya, ada orang baru masuk kerja sama aku, oke, saya ajarin. Karena untuk dia dan aku juga ngajarin ilmu, aku punya pahala dong, ya kan? Dan juga saya bersyukur karena dia dengan ilmunya aku yang kasih ke dia, dia bisa menghidupin keluarga dia, ya kan? Inilah, ayolah kita sama-sama perantau ini nggak aku lu gua kan banyak budaya kita itu yang dari tempat kita asal dibawa ke sini jadi kebiasaan, dan juga nggak mau nerima ini, jadi grup-grupan gitu loh. Kalau di luar sana ini masih tonjok-tonjokan terus. Masih sampai sekarang. Takut disaingi atau gimana? Bisa jadi. Ya, gitu loh. Padahal itu cuma perasaan aja. No, betul. Karena ada lagi di situ kan chefnya campur. Ada orang Mongolian, ada orang Chili, ada orang Meksiko,
ada orang Puerto Rico, dan mereka belajar sama saya. Dan belajar dalam pengertiannya entertainingnya gitu. Karena you willing to teach. Nah, I teach it. Ya. It's everybody. Tapi yang satu ini yang kayaknya satu cemberut. kayak Cemberut dia. cemburu. Jadi jeleknya orang Indo begitu. Oh, jangan juga orang Indonesia semua begitu. Nah, Rata-rata. enggak rata-rata. Termasuk ini. Oh, no. Jadi No, gitu. no. Nah, terus udah terus kalau ada kesalahan sedikit di depan kita manis ya Di senyum. belakang, Di belakang nusuk. setelah kita libur Nusuk. nusuk. Waduh. Oh, kamu diomongin begini padahal enggak gitu loh. Tapi dia tahu ini bahwa ini kalau di Hibachi ini you sebenarnya sudah jenderal sebenarnya. Bukan jenderal ya, bukan jenderal. Maksudnya Enggak, maksudnya kan dia harus tahu kalau ini Hibachi Harry Hibachi Pittsburgh. dan akhirnya dengan omongan tadi namanya orang Hesepnya orang Jepang. Jepang campur orang Korea ya. Bukan orang Dominican. Jadi diasut. Jadi kita udah kerja udah setengah mati kita kerja. Kita udah tunjukin dan begitu juga. Tapi bos itu lebih tahu. Akhirnya saya ngomong sama bos, saya nggak betah di sini. Terserah, bos saya mau keluar, mau apa, anytime saya ada kerjaan juga. Dia bilang jangan, kamu pindah ke tempat yang ini, Staten Island, karena di sana be quiet, no entertaining. Jadi gue di sana. Nah sekarang alhamdulillah, udah mulai teriak-teriak, udah mulai apa, dan mulai busy. Oh, karena you kembali entertaining. Atmosfernya. Atmosfer. I try making atmosphere itu begitu. Ya, ibaratnya ini restoran ini gak tidur nih, you bangunin nih. Dibangunin. Wah, gitu loh. Tahan ini. Ya. Nah, jadi pengertiannya kita sama-sama merantau ya. Ya. Ya tolong begitu loh. Jangan terlalu sukit. Aduh Jo, Ya. kita kerja semacam cerita Bung tadi, Bung nanam modal dengan kumpul duit bertahun-tahun di sini ya kan. Terus saling sikut-sikut, akhirnya kan kita nggak kompak. Restoran tadi rame bikin apa, ya kan? Akhirnya disikut bagaimana? Kita dapat kerja kan kasihan juga dia. Gitu. Tidak pernah tertarik bikin satu grup berapa orang, 10 orang, terus masukin uang sekian, kita bikin bersama-sama, terus kerja bersama-sama. You never think about this? Kalau sama-sama orang Indonesia, this very hard. Oh ya, ini bahaya juga ini pengalamannya sama orang Indonesia ini. Lebih bagus sama orang Cina. Karena orang Cina itu ibaratnya gini ya, dia fokus duit. Dan duit untuk bisnis, dia nggak campur. Tapi kalau orang Indonesia kadang-kadang nggak usah cerita lah. Contohnya ada satu orang udah senior, dia punya restoran namanya whatever call. Itu dia pakai narik duit orang. Tapi pada register perhitungan dia bilang rugi. Dia kan nggak tahu dong yang naruh duit itu. Iya kan? Tapi clarify dulu dong, bukan benci orang Indonesia ya? Bukan. Cuma dalam pekerjaan ini gitu loh. Pengalamannya gitu loh. Atau you setiap ketemu orang Indonesia kayaknya jadi ancaman nih. Enggak juga. Enggak. Bukan? Enggak. Bilang ini, wah jenderal ini. Enggak. Apa kuncinya menjadi Hibachi chef yang baik? Kalau in my opinion ya. Iya. Jadi Hibachi itu tidak lepas dari hahaha. Oke. Entertainment. Oke. Ya. Kayak gitu. Biarpun kau bisa masak enak, bisa presentasi bagus, atau apalah yang tidak lepas dari makanan produknya itu. Betul. Kalau nggak bisa menghadirkan sesuatu yang beda untuk customer kita, itu nggak bisa repeat order dia cuma sekali aja datang, cuma sekedar penasaran aja, besoknya nggak bisa balik lagi. Padahal dalam suatu bisnis itu penting untuk menghadirkan customer kembali ke tempat itu tadi. Dengan apa? Dan salah satunya dia nyaman dengan perform kita. Salah satunya dibungkus dengan kesenangan, entertain. Menurut you bro, ini kan Nyonya Kamar nih. Iya. Kira-kira masih banyak bisa diasah dia ini karena entertainmentnya menurut you berapa? Dia oke. Saya pernah kerja sama dia. Dia berani. Oh, pernah kerja? Iya, Kenal? dipuji, Dia berani main. Dia masih berani, dan saya selalu bilang jangan terlalu tunjuk di depan kamu dulu. Tapi dia berani, dia tunjukin. Dia pakai api di depan tamu. Jadi walaupun dia salah-salah, dia pede. Nggak apa-apa. Sering jatuh gitu. Tapi jangan, karena urusan ntar berabe. Oh begitu. Iya, karena namanya accident. Saya sejago-jago apa pernah saya lakukan accident. Pernah nancap di sini. Apa api? Garpu. Nancap? Nancap. Atau kena doang? Nancap berdarah, keluar darah. Tim, how the fuck? Bagaimana caranya kok kencang begitu? Itu tadi. Aku orangnya agresif.
Nah, gitu loh, nancep. Dan kebetulan tamu itu adalah teman saya. Dia paling bilang, "You kill me, bro." Dia bilang, "I'm sorry, there's accident." Udah segala macam toto, tapi dia nggak marah, jadi kayak bercanda. Ya. Tapi disu di restoran kan? Enggak. Oh itu kan. Enggak. Untung juga. Untung. Kalau orang jahat udah hancur. Nah, itu waktu itu saya benar-benar belum 100%. Dan akhirnya sekarang saya tahu triknya. Dan trik saya dulu banyak. Dan saya kurangin yang berbahaya. Waktu datang ke Amerika nggak berencana lama dong? Betul. Berapa lama rencana dulu? Sekitar 3-4 tahun. Apa yang mau dibikin? Kenapa 3-4 tahun? Karena di Indonesia waktu itu zaman dulu itu cari pekerjaan susah. Oke, kayak kalau bilang 3-4 tahun berarti ada target tertentu yang mau dicari bahwa saya mau mengumpulkan uang Dua. sekian, baru saya pulang. Apa Betul. kira-kira waktu itu bro kalau bisa? Saya coba mengumpulkan duit, tapi ibaratnya gimana ya? Nggak bisa terpenuhi. Apa yang mau dibuat rencananya waktu itu? Saya punya planning untuk buka usaha. Usaha apa? Ya, oke. Dulu, dari Indo, cerita dari Indo ya. Ya, bakar dulu itu rokok kalau susah ngomong ya supaya. Oke, keluarga saya orang pelaut. Ah, Bapak saya orang Pertamina, kakak saya masuk zaman dulu kan masih jatah. iya. Dan saya 7 saudara dan saya paling bungsu. Oke. Nah, dan udah dapat jatah. Terus kakak saya ada lagi sampai dia insinyur, nyari kerja susah. Dan saya ngalamin juga kerja di Indonesia di kapal, itu kapal supply namanya. Itu punya beli Pertamina tongkang dijual ke Abu Dhabi dan saya kerja di Abu Dhabi. Dan saya udah merasakan dolar, tapi nggak seberapa yang di Amerika. Di Amerika di Swasser itu hampir sama gajinya dengan bosun, juru mandor di dek. Di kapal ya. Di kapal Abu Dhabi yang pengoboran minyak. Yes. Itu sama. Jadi saya pikir ngapain dia ke Indo Oke. kerja cuma begitu. Kita cuci piring aja di sini udah gajinya sama. Tunggu dulu nanti saya masuk di situ. Saya nanti urusan saya itu saya profesor kalau masalah itu. Uang juga tidak bisa terkumpul karena ini terpecah dia. What do you think? Kalau itu datang tiba-tiba nih, besok nih datang ini cewek ini tiba-tiba itu waitress bilang, "Hai. You sudah mulai ini ini kayaknya ini ada penembakan ini kelihatannya kan. What you gonna do? Kau mau tolak pelan-pelan untuk menuju kepada you punya goal yang sekarang ini atau you switch bilang oke, kawin aja deh." Enggak sih, tujuannya tetap pulang. Itu alasan itu karena ada pacar menunggu di Indo atau bagaimana? Ada. Ada. Tapi biasa juga menjawab begitu karena dia lihat jangan sampai podcast ini dilihat sama dia. Itu masalah juga. Boleh juga kan? Anggaplah kita potong ini. Bagaimana bro? Ayolah. Jadi kira-kira masih sanggup tidak bertahan dengan komitmen awal untuk Ya. tetap pulang ke Indonesia walaupun ada peluang yang datang? Ya. Insya Allah sih tetap. Salah bilang tuh. Iya. Tapi mau masuk lagi dulu ini. Oke, ini bisa ngomong sama saya dulu. Oke. Dulu pertama saya datang begitu juga, komen semacam dia. Begitu bahasanya ya. Bahasanya. Ya. Nah, orang kalau sudah berjalan sekitar 4 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas, itu pasti goyang. Goyang dia. Enggak, masalahnya dia targetnya cuma 3 tahun. Aku dulu punya target cuma berapa tahun. Ya. Gitu loh. Tapi setelah kita mau berencana mau pulang, nggak usah jauh kayak Agus. Ya kan, mau pulang udah beli tiket gak jadi lagi, kan. Nah, gitu loh. Nah, setelah mendengar berita keluarga di Indo bahwa pekerjaan susah, hidup begini susah, jadi kita juga akhirnya mundur. Dan apabila ada lagi keluarga orang yang lagi memang keluarga kita lagi susah apa, minta tolong bantuin ini sekolah atau apa, kita nggak tega. Iya. Jadi harus berjuang lagi di sini. Berjuang lagi. Oke, nanti saya masuk ke fase itu nanti ke sesi itu tuh. Ustadz, gimana? Udah menikah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di istri di mana, bro? Di Indo. Di Indo. Masih Di Indo. Alhamdulillah. Anak berapa, bro? Anak baru 2. Berarti ditinggalin udah berapa lama ini? 2019 pulang ke Indo. Pulang ke Indo. For good ya. For good. Oke. Ya, tidak plan kan. Yes. Ternyata ya berubah lagi. Terus nge-apply visa. Karena visa turis. Iya. Sekarang mengapply untuk menjadi mendapatkan visa permanen di sini kan ceritanya atau imigran visa gitu. Ya, kurang lebih Proses sekarang ya, proses. kayak gitu-gitu. Berarti you mau panjang lagi nih ceritanya nih. Belum tentu juga. Tunggu dulu. Belum tentu juga. gimana caranya? Kalau memang belum mau panjang ngapain mau cari? Ya ngalir lah. Ini mau salah mengalir ini atau air terjun atau sungai? Ini dulu. Mengalir beda loh. Tsunami lagi, tsunami. Wait. Mengalir itu ada di sungai, ada juga air terjun. Mengalir juga dia. Iya, betul. Yang mana kita bicara dulu nih? Iya. Coba tentukan Pak Ustaz, harus jelas ini mau kiri ke kanan nih kita supaya perjelas nih. Yang jelas yang kanan aja lah. Yang kanan. Karena saya lebih suka yang kanan daripada yang kiri. Prosesnya gimana sekarang?
Prosesnya baru ngeplay sih. Baru nge-apply. Iya. Tapi insya Allah bisa sih. Yang Iya. paling penting kalau menurut saya, you have to know why you need that paper. Itu yang pertama tuh. Ya, poin. Kalau sekedar mau bolak-balik, nanti kita bahas nanti kedua kalinya. Kalau we can talk about that gitu. Pulang itu karena sebab udah bosen lah dengan kehidupan sekarang. Bosan di sini. Iya di Iya. sini karena bosan, sebab oke. gitu-gitu aja, Oke. gitu-gitu aja menurutku. Oke. Ini kurang ada challenge gitu kata. Kurang kayak gitu Terus pulang. pulang, iya kan, pulang dengan harapan penuh bisa berubah. Apa you rencana pulang ke Indonesia? Rencananya apa yang akan dilakukan? Yang Bisnis? waktu itu yang dilakukan aku mau bisnis Jalan waktu itu. dan alhamdulillah sudah praktek, Maksudnya? sudah eksekusi. Ya sudah eksekusi. Lagi-lagi jawabannya adalah the apa itu? The right man on the wrong time. Oke, jelaskan dulu itu karena saya bingung gitu. Ya. Apa ya? Apa ya, Pak? itu dia aja yang bingung gimana caranya. Jadi ini Jadi gini, dia itu udah ada rencana, Oke. modal apa semua udah Yes. ada. Tapi apa yang dia lakuin itu nggak sesuai Ekspektasi. ekspektasi. Jadi nggak sesuai, akhirnya gagal. Apakah Nah, bisnis ini sesuatu yang bagus untuk orang lain sehingga you mencontoh atau something that you already know? Bisnis yang nggak jauh dari kebiasaan aku, yaitu dari apa itu hobi masih Yeah. dari seputar food and beverage. Oke. Kuliner. Masalahnya di mana, Bro? Masalahnya kita datang pada waktu yang tidak tepat. Nah, kayak gitu. COVID. Covid. Itu maksudnya the right man and the right. It is. itu maksudnya. It is. Maaf kata. Jadi langsung. keselip. Jadi Jelaskan, benar, jelaskan ya, coba. gampangnya kayak begini, sikatnya nggak begini. Ah. Kita buka usaha nih. Ya. Fokus pada dunia food and beverage. Yes. Orang bilang kuliner. Yes. Produk kita adalah restorasi. Kita buat restoran. Hmm. Karena kita udah dapat ini kan sesuatu dari sini yang Right. dari A sampai Z, yang pengalamannya, Yeah. konsep, sistemasi That's right. dan namanya. Maka terlahirlah suatu bisnis yang memang ada di dunia kita, ada di dunia Yes. saya maksud aku. Itu Sesuai bisnis bidang. kuliner, sesuai bidang. Oke, ya. Masih fokus di dunia Ya. Japanese and Koreanis. Karena itu yang menurut aku peluangnya ada big peluang. Ada big peluang untuk bisa boom, Ya. bisa berkembang, bisa sustain. Ya. Kedepannya harapannya bisa scale up kayak gitu, Ya, naik kelas. Ya. Cuma masalahnya COVID datang. Iya, biarpun udah ada persiapan yang dari skill, yang dari dana atau maksudnya modal atau konsep, sistemasi, semuanya itu dalam satu ikatan. Kalau dilakukan pada saat yang tidak tepat, pada atmosfer yang tidak mendukung, boom, ambiar. Pernah dilewati, Bro. Sekarang 2019 datang lagi kembali sini. Sekarang 2024. Aku datang ke sini 2022 ya. 2022 ya, 2022. Oh, 2022. 2023 awal. 2000 berarti udah 1 tahun. 2022 Yang jelas dong. akhir. Hah? 2022 akhir. 2022 akhir. Iya. Awal 23 lah gitu Berarti deh. udah satu Pokoknya tahun- di sudah rumah 1 2 tahun, di rumah 2 tahun kita coba-coba nih. Iya. Ini kira-kira enggak berkembang enggak sih? Sehat enggak gitu kan? Iya. Bertahan enggak kayak gitu. Ternyata lagi-lagi itu kita suntik, kita subsidi, kita modifikasi. Ini yang jadi evaluasi, udah kita evaluasi, kita tembel kekurangan-kekurangan yang negatif itu ternyata masih Ambil. tak mendukung. Karena sebab produk kita ini ketergantungan pada online. Kan itu waktu itu lagi booming-boomingnya online kan. Iya. Ya kalau bisnis ketergantungan online ya sudah, dan ketika online itu tidak diikat dengan atmosfer yang tidak mendukung, kayak kebijaksanaan yang mendukung, ya nggak bisa dong. Tapi pada dasarnya kalau kita buka usaha Ah. semacam di Indonesia, kayak Jepang, kayak Korea itu kayaknya nggak bakal menguntungkan. Why? Why? Kamu bukanya di mana? Kuy buka di mana? Buka di mana? Oh, kebetulan saya ini dari Jogja kan. Nah, Oke. Kita berawal dari Jogja dulu. Kira-kira orang sudah siap di situ daerah you, jangan dulu, Jogja kan luas nih. Iya, ya pasti dong. Pasti kita sebelum kita mapping dulu. Ya. Kita nggak salah-salahan. Kita pakai knowledge, pakai skill, dan pakai mentor. Mentornya pun salah waktu itu. Tidak. Karena yang mentorin kita datang pada waktu yang benar. Dia udah lahir ketika
belum ada hempasan yang COVID. Oh, Iya. Ah, itu. Oh. Oke. Tinggal spreading, tinggal Iya, iya, spreading. iya, iya, iya. Udah autopilot. Iya, iya, Kalau iya. kita kan kita produk baru sih. Dan matian kita anak bawang lah. Ya. Tapi foodnya beda dong, bukan Japanese Korean. Basically kita main ada di Oriental, kan orang sebut Oriental itu bisa Chinese, bisa Iya, Koreanis, bisa campur. Iya, Japanese. campur. Kalau kita fokus di Japanese sama Koreanis. Oke. Karena sebab kita tahu majority ini kan, majority penduduk kita Muslim, nggak bisa kalau kita otentik. Iya, iya. Maka muncullah yang ada di pikiran saya itu waktu itu kita kita harus kombinasikan dengan lidah setempat. Fusion. That's right, fusion, main fusion. Kita tahu basically orang Jogja nggak suka pedes kan. Manis. Kayak gitu-gitu, nggak suka yang kayak gitu-gitu. Ya. Dan basically kita juga tahu produk khususnya yang Japanese, kecuali beda Koreanis, dia masih ada pedes-pedesnya. Kalau Japanese itu masih kayak ada bagi kita Iya, iya, plain, iya, iya, iya. kayak gitu. Oh, gimana caranya produk kita itu bisa masuk, itu kan ada di masyarakat yang ini notabene ini Iya, iya. kita nggak suka yang Tapi di pedes-pedes Indonesia yang manis-manis gitu kan. Tapi di Indonesia walaupun dia itu taruhlah yang memang dia bisnis kuliner ya udah miliaran, dia nggak berani buka yang namanya kayak model dia. Tapi kan katanya profit. Bentar. Terus Dan ini yang belum saya bahas, yang belum saya utarakan. Kenapa kok saya bilang bisa? Karena sebab bisnis itu yang saya ketahui harus dibangun. Salah satu harus kita bangun dari faktor percaya diri kita juga. Ente mau buka sesuatu bisnis, Ya. segala dari A sampai Z udah disiapkan, dari konsep sistemasi, terus SDM, kayak gitu-gitu, terus kapitalisme, finansialnya dan sebagainya. Kalau kamu nggak ada kepercayaan diri, nggak bakal bisa. Apa aja kalau apapun ya. percayaan diri nggak ada ya nggak Iya. bisa. Tapi Maksudnya profitable. yakin. Nonton, profitable. Profitable. Waktu itu kita punya 12 table ini kan. Kita punya 12 table, full table. Hibachi. Apa sih, bahkan kita sushi itu masak sampai 3 kali. ya kan Japanese sama Korea. I understand. Jadi memang you punya hibachi seperti di sini modelnya. Ada tablenya yang show di depan. Oh, itu belum. Oh. Kita dine in. Oh, dah ini oke. Ada ini ada. Oh. Iya ada. Oke. Ada barnya juga namanya sushi bar. Ya. Ya kita nggak main yang liker kan. Ya, ya. Non alkoholik. Ya. Karena tagline-nya makanan orang kaya, harga di desa. Karena sebab kita tahu yang di Jogja ini dari Sabang sampai Merauke ada, plat A sampai Z pun ada. Dan mereka rata-rata ada di golongan orang menengah ke bawah. Kenapa saya berasumsi kita ada main di tempat menengah ke bawah? Karena kita tahu yang di Jogja ini banyak pendatang yang memang orang kuliahan, anak kuliah yang itu yang dia punya uang yang dia dapat pas-pasan, ya pas-pasan. ya. Jadi kalau kita lahirkan produk-produk yang high class menengah ke atas, kita kalah sama kapitalisme. Orang yang udah kuat ada di finansialnya, modalnya kan. Maka kita bangun produk kita, usaha kita ada di menengah ke bawah. Maka terhadap makan orang kaya, tagline-nya makan orang kaya, harga di desa. Kita main di pinggiran. Ya. Gitu. Ya, jadi nanti saya mau ambil satu sesi nanti you next time bro mengenai ini pengalaman you yang terakhir. Karena banyak juga memang orang berpikir, wah saya sudah pulang ke Indonesia gagal lagi, tapi gagal itu banyak faktor. Nah nanti kita bahas kalau itu. Tadi bro bilang kalau Indonesia nggak bisa bikin profit, why you say? Ya, bekas faktor pertama kayak buka restoran Jepang dan Korea. Karena lidah mereka itu udah beda. Jadi kalau walaupun dia hanya coba sekali, habis itu nggak mau coba lagi. Jadi agak-agak sulit gitu loh. Jadi kayak begini ya, kita bawa duit banyak dari Amerika, terus kita buka yang kita modal kayak skillnya dia. Kita lebih bagus buka kayak masakan Indonesia, tapi dengan cara fusion. Yang semacam kamu bilang tadi, ya kan? Jadi susah. Iya bang, maaf, ini saya potong ya. Iya. Kalau ente main ada di tempat yang masih otentik, memang susah. Karena kita lidahnya udah beda. Tapi kalau ente ada main-main di wilayah fusion, yang notabene udah bisa berasimilasi dengan lidah setempat, muatan lokal. Itu fine-fine aja, masuk. Karena aku praktekkan memang masuk. Apalagi Japanese wow, Koreanis wow, apalagi waktu itu demam drakor.
drama Korea. Yo, sangat mendukung banget yo. Saya mau bertanya, terus kegagalannya itu di failnya bisnisnya pada saat itu di mana? Karena kita sebab ketergantungan di online 70-75%, bahkan mendekati 80%, itu kita ada di online-nya. Online-nya. Iya, online yang notabene itu harus didukung dengan kebijakan yang bagus dari ini kan, dari keadaan ekonomi kita. Dan waktu itu keadaannya nggak bagus, ya sudah, itu animo masyarakat untuk konsumsi makanan oriental ini jadi berkurang. Ujung-ujungnya ketika kita lakukan subsidi, ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, Yang uangnya hilang, maksudnya subsidinya Profitnya nggak menutupi. subsidinya nggak maksimal. Jadi profit sih profit, tapi nggak banyak. Iya, maksudnya nggak mencukupi. Tapi kalau dibilang Bro Hari tadi bahwa karena kita sudah berbeda lidah, I don't think so, karena banyak sekali Japanese culinary yang thrive di Indonesia. No, because orang Indonesia pas sudah ngeliat aneh namanya Japanese itu, mereka udah mikir masalah duit. Yes, makanya golongannya dia memang target. Kecuali kalau you buka daerah Jakarta, Gini. yang memang pendapatannya tinggi. Hemat saya ini waktu itu kenapa disubsidi mental karena maksud saya kebijaksanaan yang nggak mendukung itu bukan apa-apanya ya mungkin bisa dikembangkan ya kalimat saya ini masing-masing ya. Karena saya nggak mau salah ngomong di sini kan. Itu kebijakan nggak mendukung itu adalah sesuatu yang diikuti dengan sesuatu yang pada naik. Jadi materialnya itu hari makin naik, dan kita ada menengah ke bawah. Terus kalau nanti mau kita markup harga jualnya, ya betul. aku kasih contoh simpel aja. Kita punya takoyaki. Takoyaki. Takoyaki itu bagi kita tahu adalah dia eatery, dia snack, dia appetizer, boleh mau dikatakan appetizer, mau dessert, makanan ringan lah. Kita punya satu paket itu isinya 5 biji, ya kan? Kita bandel harga 12.000 ya kan? Itu kalau offline. Terus masih kita pasang di platform online kayak, maaf aku sebutkan ini, boleh nggak? Gak apa-apa, biar dia bayar nanti. Ada di GoFood, Iya. di Shopee Food. Iya. Terus kita rata-rata ya 30%. Jadi makanya yang offline yang dine in 12.000 jadi 15.000. Plus waktu itu biaya pengiriman ojol. Nih online foodnya dari 8,5 jadi 12,5. Iya, sama dengan di sini dong. 12,5 ditambah 15.000 berapa itu? 27,5. Iya. Orang mau makan Bingung. enggak, dapatnya 5 biji men. Kayak sebakso gini kan. Sebakso ini 5 biji. Enggak kenyang kan? 27.500 men. Bagi orang yang tidak mau bayar lebih, ya datang pick up, kan seperti itu. Dine in di sana. Atau minimal datang pick up. Karena kalau delivery ada namanya delivery fee, ada kan dia butuh cut juga. Tadi kan kita udah diomongin di depan bahwasanya produk kita itu ketergantungan online. Berarti harusnya kan dihitung dari awalnya bahwa online konsekuensinya seperti ini kan? Konsekuensinya seperti ini, waktu itu fine-fine saja. Terus semakin kesininya karena sebab ini raw materialnya, bahan bakunya semakin naik step by step, nggak kekejar. Oke, itu kalau itu kita bisa perdebatkan itu sampai subuh, tidak akan habisnya itu, karena I think you agree with me. Sesuatu yang baru orang semua mencoba. Makanya pada saat awal banyak order. Pertanyaan nanti itu ketika dia sudah melihat bahwa dengan online ini hampir 2 kali lipat dengan harga yang sebenarnya, di situ malah mikir worth it nggak nih? Gue beli makan sate. Bukan makan sate, begitu habis makan dicambok dia. Gadem ini anak habis-habisin uang. Berapa lama kira-kira di sini terus mau pulang lagi eksekusi itu? Aku mainnya sekarang ngalir aja. Memang ngalir dulu, hobiku ngalir aja. Saya sukanya orang in between, nggak jelas tapi tetap ada pakemnya, ada standarnya. Andaikan memang kita itu dipermudah dengan keadaan yang di sini, ya udah kita eksekusi di sini. Habis. Kalau ada kesempatan dipermudah dengan keadaan yang kita ketika di tempat kita di Indonesia, anggap di Indonesia itu kan, ya udah dieksekusi di sana. Targetnya berapa lama? Saya target 2 tahun ke depan, next 2 years. Kenapa? Karena saya berpatokan 2026. Terlepas ada kaitannya dengan
yang sekarang lagi ada pesta-pesta di Indonesia nih. Iya. Pesta rakyat. Iya. Election. Iya. Ya kayak gitu. Nggak ada kaitannya dengan itu. 2026. Saya anggap udah kondusif. Oke. Siapapun yang pegang Oke. negara kita. Jadi 2 tahun rencananya di sini, kecuali ada sesuatu yang signifikan terjadi, kesempatan terbuka di sini, you buka bisnis di sini. I will. Ya, tunggu dulu. Terus, tapi kalau tidak ada, you 2 tahun pulang. Itu kan begitu ya? Iya. Itu I like that. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang sampai tujuan saya itu terlaksanakan. Merdeka! Ya, bro. Jadi you bagaimana? Ada rencana ke Indonesia? Yeah, of course. You wanna open business Indonesia? I think now. Atau cuma mau sudah begitu Udah pulang retired. sudah ada si retire? Ya, retired. Ini juga saya suka nih. Jadi ada umur-umur tertentu yang kita sudah bilang, you know what? Mengejar lagi udah bukan waktunya, tinggal bagaimana caranya menikmati hidup But I don't know what going on later. You know what Ya. I mean? Oh, ini mengalir juga berarti ini airnya ini. Yang muda ini tunggu dulu ini. Yang mudah kan? Berapa lama kira-kira, bro? 5 tahun bang. 5 tahun. Kenapa 5 tahun, bro? Karena 5 tahun tuh udah kayak ke planning gitulah, uang udah kumpul. Ya. Langsung bisa pulang. Saya rasa if you stick dengan you punya plan dan ndak neko-neko ya, I think you can make it and that's the right way to do. Kalau menurut saya ya sekarang ini. Ini ntar gue lihat nih, ini kesimpan gak bakalan hilang. Ya, bakal hilang. YouTube-nya ini gak bakalan hilang ini. Ya kan? Tapi satu yang kalau saya challenge berapa temannya, very carefully kalau kau mau tentukan dulu deadline-nya nih. Begitu you tentukan deadline itu, ada konsekuensi ketika kau langgar. If you prolong karena alasan something, artinya you tidak ada faith di situ, you gonna pay some price. Kenapa saya bilang begitu, Her? Begini, I don't know kalau you agree with me. Banyak orang yang prolong dia punya waktu, resultnya bukan menambah. Sebenarnya dia jalan di tempat, bahkan sebenarnya kalau Jatuh. dihitung dia you might disagree with me. Artinya kalau ada orang nanti mau komen, ayo kita silakan komen, kita ini untuk apa ya? Memberikan perspektif yang berbeda aja. Betul. Itu kalau menurut saya. Iya. Nah, karena saya sudah pelajari ini, orang yang tadinya nambah itu, saya tidak lihat ada signifikan yang. You have to decide you wanna stay here or you wanna go home. Ini dulu pertama nih. You bisa tinggal, kita mau tinggal di Indonesia, hidup di sini juga hidup. Tapi the first thing you have to decide first, supaya fokusnya udah jelas nih. Karena kadang kalau you look around, ngambang udah. Sini salah, sana salah, pulang mundur salah, pokoknya serba salah. Itu ada window yang cuma very limited. Dan 5 tahun itu sangat menurut saya itu 5 tahun itu Sangat cepat. ajaib itu nomor tuh. Tapi dasarnya gini, orang-orang Indonesia yang merantau di Amerika sini pulang ke Indo itu, mereka itu hanya dengan modal duit. Dan mereka itu jarang yang orang yang langsung fokus dengan kayak model bank rumah atau kos-kosan dulu, yang memang duitnya langsung terlalu ibaratnya berputar gitu loh. Jadi mereka mau megang duit, taruhlah 1 miliar udah kumpulin, dia buka lah di sana. Sedangkan modal hancur atau bagaimana, ya syukur kalau baju ya. Tapi kalau hancur, dia harus balik lagi. Yeah. Karena mengumpulkan duit 1 miliar itu di Indo nggak semudah. Yes. Dari kalau mau mengumpulkan di sini tempatnya sebenarnya. Betul. Jadi gini, kalau kita pulang, usahakan kita punya, taruhlah kita punya kios, udah bangun, ada kios sedikit, yang jual kopi, permen, memang pendapatannya udah ada. Dan itu orang dari kecil sampai gede akan datang beli. Iya. Terus kita bangun rumah, petak-petak. Ya kan, kos-kosan, apa, segala macam disebut kontrakan, whatever. Itu juga bagus. Dan kita punya invest tanah. Oh iya, mencari, maksudnya yang ada pasif income terus mengalir. Ada pelakunya di sini. Gua ini salah satu pelaku. Uangnya itu betul-betul dialokasikan ke sesuatu yang produktif. Iya. Dan menghasilkan terus. Jadi saya yakin kalau dia stick dengan plannya dia, begitu dia pulang tidak perlu lama-lama. Just 3 years from now, based dari apa sekarang ini, dia tidak perlu melakukan apa-apa, dia bisa hidup. Betul. Sebenarnya itu yang harus di plan awalnya itu. Itu yang harus kita lakukan di sini. Kalau mau cari passive income earlier, dan dia ada ya sudah, pasti kayak gitu-gitu. Invest sesuatu yang bisa tidak bergerak dengan cepat. Investasi itu sebenarnya bukan untuk buat kaya, hanya untuk menahan inflasi. Bisnis in the other hand, you mati atau hidup. Tapi kalau hidup, you punya life itu multiple time gitu, ngerti maksudnya? Tapi bisnis ya memang harus beresiko dong, harus beresiko. Iya dong, memang. Nah ini yang tidak banyak orang mau take gitu loh. Termasuk juga
ada yang mau pulang dan tidak mau pulang, itu kan juga risk di situ. Mau mengambil Iya. resiko. Iya. Kalau mau buka mata sedikit aja, peluang itu lebih besar di negara kita daripada di sini. Tadi saya dengar tadi bro ini sudah bilang wah gaji pencuci piring lebih bagus daripada gaji bosun di kapal. Tetapi yang dilupa di sini penghasilan yang kau dapat sebenarnya itu kita hitungnya dari quality of life. Betul. Betul. Itu dari saya. Betul. Itu Life fucked up. The life fucked up. Ada tidak human interaction di luar daripada pekerjaan? Yup. Apakah kamu tidur comfortable? Apakah kamu makan enak sesuai dengan yang kamu makan? Ini semua harus dihitung menurut saya. Betul. Ini yang kita tidak pernah bicarakan, bro. Enggak. Kadang kita cuma berpikir begini. Wah, saya kan gaji saya ini gaji menteri, bro. Tapi hidup kamu kayak menteri nggak? Itu loh yang saya mau tanya. Alright. Oke. Ini penting sekali ini. Oke. Ya memang berisiko, tapi minimal you live the life the way you want to live. It is. Am I right? It Oke, is. coba lanjut. But kalau di sini coba, ente punya partnership, punya skill, punya knowledge, punya uang katakanlah gitu. Tapi kalau ente nggak bisa memenuhi salah satu syarat yang paling utama yaitu legalitas, that's it. That's it. Tapi salah satu misconception menurut saya, banyak orang berpikir bahwa untuk membuat bisnis itu saya harus punya surat dulu. No, di mana dulu? No. Apa? Di mana dulu? Di sini apa di Indo? Oh, kalau di Indonesia ngapain butuh surat? Kita kan orang Indo. Justru aku tuh aku udah mau retire dan aku coba ngajuin ke Social Security. Dan tadi makanya saya datang terlambat ke Social Security tadi nanya. Mau ambil early retirement. Early retirement. Retirement. Bukan ada umur tertentu tuh. Betul 62. Nah, sementara you berapa? Saya 55. 55. Masih 7 tahun. Kalau dia bilang begini, no, you have to go 62. You masih Yeah. mau nyambung 7 tahun. No, I don't know, but I want like how to do that. I'm 62. Oh, Ya oke. kan? Saya kan bisa pulang pergi dong, Iya, ya iya, kan? iya. Nah, cuma bagaimana caranya? Kita juga nggak tahu ente sampai 62 apa enggak. Yeah, I know, but you have planning, you have Iya, already iya, iya. now. Dia cuma mau tahu dulu ini. Mau tahu dulu gitu. Jadi I will now. Jadi planning ini kan masih lama. Iya. Ya kan? Jadi ternyata nggak bisa, berarti aku harus kumpulin duit bener-bener dong. Ya, kalau bilang begini harus 62 tahun, berarti kan masih ada 7 tahun ke 7 depan nih. tahun naik. Nah itu geber. Maksudnya hantam aja itu terus 7 tahun Jadi, terakhir tuh. Ya, jadi 2 poin. Apakah aku gebernya itu masih 7 tahun aku buka usaha lagi di sini? Ya, mungkin sama kamu, mungkin sama siapa. Jangan orang Indonesia dia. Ya, Terus karena tadi ini seolah-olah you tidak suka sama Indonesia itu. It is what it is that I want to say, but I want. Kita jujur sekarang, ya. Dari Social Security ini saya mau geber bagaimana selanjutnya, ya kan? Apakah saya buka di sini atau bagaimana? Kita nggak tahu. Tapi kalau Social Security bilang 2 tahun ini you bisa qualify. Of You course. retire? Ya, I want retire. Retire di sini langsung pulang ke ke Indonesia. Indo, Tinggal collecting itu uang. Ya, tapi kita kan nggak tahu collectingnya bagaimana. You citizen atau green card? Saya green card. Jangan konsultasi sama orang Social Security, justru yang harus konsultasi sama orang yang sudah melakukan ini. Karena banyak teman-temannya begitu, dia enjoy di Indonesia, koleknya di sini. Iya betul. Nah, nanti saya cari ini tuh, nanti kita di belakang layar Okay, itu. alright. You gonna get that, Alright. that one. Tapi sudah siap retired ya, Ya. bro ya. Wah, kalau bro ini insya Allah 2 tahun, insya Allah kita berkunjung nanti ke Jogja kan bisa kita. Ya, nanti kita bisa kondisikan, bisa bersinergi, Iya, bisa copy paste karena sebab poinnya jadi hemat saya bagi para teman-teman pengadu nasib yang ada di rantauan, betul. jangan pernah bersedih hati bahwasanya negara kita membuka peluang lebar untuk bisa jadi orang besar dengan cara apa? ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru dan modifikasi. iya, itu. That's it, man. Saya kan masih termasuk baru di Amerika kan. Banyak di antara mereka yang tinggal 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Apa yang membuat mereka begitu lama di Amerika? Sementara abangnya tadi bilang bahwa ketika kita mau membuka mata di Indonesia itu kita bisa menjadi jauh lebih besar daripada kita hari ini di Amerika. Ya. Kenapa kira-kira ya, Bang? Menurut you gimana? What do you think about that? Hemat saya adalah kebanyakan majority yang merantau ini di perantauan berpikiran sempit. Udahlah, balik lagi ke niat awal. Ke niat awal datang ke negara lain itu apa? Itu dia. Ya. Untuk menggapai successful kan? Ya sudah, pokoknya itu. Bahwasanya nanti prakteknya nggak harus ada di negara setempat. Maksudnya nggak harus ada kayak kita di Amerika, harus di Amerika actionnya. Di negara sendiri lebih baik. Enggak, pertanyaannya tadi ini apa yang membuat Buat orang itu tinggal betah, lama betah di sini sampai berlama-lama.
Dan bukan lama karena mau tinggal. Ini faktor pertama duit, Oke. ya kan? Pencarian duit di sini itu kayaknya gampang, Oke. karena di sini itu nggak perlu sekolah dengan membawa ijazah, membuat proposal atau segala macam lamaran, teteh benget. Tidak perlu ada sekolah, kata Tidak kasarnya, ada, ya. Jadi terus kedua di Amerika itu skill yang dihargai. Oke. Skill, makin skill lo bagus, makin tinggi dihargai. Ya. Dan peluang bukan satu tempat gitu loh. Ya. Skill lo makin baik dimanapun kamu bisa berada, jadi lebih gampang. Ya. Dan lebih dan duitnya juga memang dasarnya easy gitu ya kan. Sepadan lah. Sepadan. Terus Keenakan maksudnya. kasih keenakan. Terus kedua, keempat itu tempat tinggal. Dan orang yang lari ke restoran, kenapa orang Indonesia kebanyakan lari ke restoran? Karena di tempat tinggal itu sudah disiapkan. Gitu loh. Jadi tujuannya itu ya supaya orang itu gak kemana-mana, karena restoran di mana-mana ada gitu. Apalagi dapat yang skillnya bagus, dia simpan baik-baik, tinggal di cap gitu loh. Jadi terikat. Terus kelima, ya kan, di sini kita mengeluarkan duit itu kayaknya nggak terlalu banyak, karena hanya dengan modal, contoh semacam Abaci, dia punya dapat tiga duit, salary, tip, unside tip. Untuk biaya hidup dalam 1 minggu hanya $20. Itu udah oke. Bisa berjalan Karena sudah di cover semua. Udah di cover semua, dan kita pulang ke restoran, pergi ke restoran makan. Ya kan? Makan. Biaya, dan juga makanan kita bawa ke rumah. Iya. Ya kan? Dibanding di negara lain nggak begini gitu loh. Kenapa? Jadi orang Amerika itu betah. Terus yang terakhir ini free. Selagi kamu kerja aman dan tidak mengganggu orang, dan orang nggak peduli kamu mau apa, mau color, mau apa, tetap free. Paham? Gitu. Jadi kayak orang kan lo lihat, orang naik taksi, orang kaya sama orang miskin sama, bajunya sama, karena itu tadi, hanya dengan $20 kamu bisa beli baju yang bagus. Orang miskin sama, jadi orang itu bisa bertahan hidup. Singkatnya, ini kan biar bisa kita mudah pahami ya kan. Menurut imat saya itu kebanyakan orang di sini udah puas dengan pencapaiannya yang sekarang. Bahwasanya padahal kita tahu kalau kita pengen jadi orang besar, kita tidak boleh puas dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Setuju kalau itu. Intinya itu. Iya. Narrow minded itu maksudnya lebih ke arah itu. Oke, itu maksudnya tadi narrow Iya. minded. Oke. Iya. Ya. Ya. Jadi saya di sini melihat dua persepsi yang berbeda. Nah, kalau di sini Masnya menjelaskan bahwa ada mindset yang Perlu dibangun. ya yang perlu dibangun. Kemudian kalau Bang Hari dia poinnya adalah mereka itu bertahan 25 tahun, 20 tahun, 30 tahun karena ada jaminan hidup yang lebih. yang bagus di sini. Itu yang saya tangkap dari dua persepsi itu. Saya modify sedikit Ya. dia punya pertanyaan. Kayaknya mulai dari ke situ tadi Ya. itu. Ada by design, ada yang sebenarnya stuck aja gitu loh. Don't you agree? Ya. Paham. Begitu ya? Iya, I got it. Begitu maksudnya. Iya, Apa yang membuat maksudnya itu? Iya. Kenapa dia bisa masih bertahan meskipun sebenarnya dia mau pulang gitu? Itu kan begitu anunya. Iya. Menurutnya gimana? Betul, emang betul. Iya. Apa kira-kira faktor apa? Ya karena mungkin dari pengalaman dari orang-orang yang sudah pulang atau teman dia, jadi dilihat di Indonesia Lebih mendengar berita bahwa ternyata nggak gampang. nggak gampang, dan orang buka bangun jatuh, dan makin terpuruk, bahkan stres. Ya, tapi pernahkah juga melihat bahwa ada yang pulang fine? Fine, Good. ya karena tadi yang saya bilang dia udah punya invest. Dia mungkin coba usaha lain, tapi investnya udah berjalan kayak model rumah, apa semua, buka toko, Ada aset lah. ada aset lah, gitu loh. Jadi poinnya karena kayak orang main judi, buka usaha itu kayak main judi. Yes. Ya, lo buka kartunya tiba-tiba semua ya lo untung, tapi Ya. tiba-tiba jik-jak salah-salah ya lo jatuh. Tapi untuk ngebangun kembali udah repot, akhirnya balik ke Amerika, contohnya dia. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi itu makan waktu dan pemikiran, dan bukan hanya dia yang mengalami, keluarga dia, partner dia, atau semua juga mengalami kegagalan itu. Jadi kayak frustasi bisa gitu. Yes, Iya. justru saya setuju sekali sama ya dia bilang ini. Saya balik kedua kalinya ini, deadline-nya ada.
Deadline Dan I'm ada. willing to hit it again gitu. Again. No normal. Here no normal life. So you thinking it's not normal life? No, I mean like kehidupan yang saya cerita tadi, yang Iya, iya. cerita pulang kerja, pulang Iya, pulang kerja. Iya, begitu. Ya. Gini bang, poinnya itu kita mau ada di kuadran yang mana? Kita hidup itu adalah pilihan, ya kan? Ya. Ya kita mau milih ada di kuadran yang mana, ada di tempat yang mana? Mau ada di kuadran pekerja, apa kuadran pembisnis Ya. yang itu diisi oleh orang-orang besar. Right. Intinya apa? Ya ke you tujuan awalmu apa? Ya. Mau jadi orang besar? Apa mau jadi orang kecil? Mau jadi orang kecil ya maaf, saya bukan merendahkan kuadran pekerja ini kan, karena kondisi saya sekarang saya ada di kuadran pekerja. Iya. Bukan berarti menyurutkan niat saya dan tekad saya dan minat saya untuk jadi orang besar, pindah kuadran nanti. Harus berani tantangan. Iya. Mengambil resiko. Mau duit yang mana? Mau duit yang kecil apa yang besar? Ada di kuadran pekerja yang sampai kamu mati, sampai kamu akhir hayat, sampai akhir zaman ya gitu-gitu aja. Stagnan, statis. Apa pesannya sama teman-teman yang lagi masih berjuang nih? Menurut you apa yang perlu ditekankan sama-sama perantau ini supaya kita bisa menemukan jalan terus bisa maju bersama-sama? Apa dari Bro Heri ini? Ya, aku minta para kayak Habachi ya, spesial saya Habachi. Jadi kita saling dukung, saling ya ibaratnya saling tolong menolong ya, Intinya saling support. saling support. Oke. Ya. Bro, Intinya saya saling tolong menolong gitu ya. Bro Wawan. Tetap sehat man. Iya iya. Itu boleh itu ya itu. Iya, Bro, tetap sehat. Wah Ipul. Iya. Jadi tetap pada cita-cita awal kita berangkat ke Amerika. Ya, kita mungkin boleh nambah setahun atau 2 tahun, tetapi tetap pada tujuan dan cita-cita awal. Gitu. Ya, itu dia. Teman-teman yang masih berjuang itu betul-betul harus punya deadline menurut saya. Deadline apa sih yang you ingin capai dari apa yang kau lakukan sekarang ini? Dan itu jawabannya cuma you yang tahu, nggak ada lagi orang yang tahu. Tidak bisa digiring sama orang bahwa oh I have to become him, become them. No, only you. Yang mana yang menurut you yang terbaik untuk you gitu. Set that deadline. Mau tinggal di sini, cecar semua terus di sini. Kalau mau pulang, fokus pulang ke Indonesia. Take it or leave it. Ya, artinya you have to just choose and focus gitu. Itu aja. Itu yang bisa menghindari jawaban tadi itu bilang 20 tahun, 30 tahun. Kecuali memang decisionnya bahwa saya mau tinggal di sini, that's different. Gitu loh. Jadi ya, intinya kita sehat selalu, berjuang terus. Mudah-mudahan kita bisa sukses semua lah. Amin. Oke. Amin. Sehat-sehat selalu. Semacam Wawan bilang. Ya. Kerja berat, dapat duit banyak kalau nggak sehat. Coba kalau anggaplah you masuk ke Habachi pertama ini, apa dibilang pertama ini? Anggaplah kita ini tamu nih sekarang ini. Nah, kita langsung sama kaptennya nih. Hey, what's up? Nah, saya kan lagi duduk ini ya, lagi duduk lagi memakan ya. Langsung datang Bro Hari ini. Apa bagaimana caranya? Hey, what's up? Kalau kenal, hey, what you doing? Oh, kalau kenal. Kalau belum keanggap kita Okay, kenalan hey, ini. how are you? What's up? Give me toss. Oh, High five. high five. Ada orang kaget biasa. Oke, thank you guys. Thank you. Te